Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah tentang Santa Sisilia yang cukup terkenal adalah upayanya mempertahankan kemurnian dirinya di tengah desakan orang tuanya untuk menikah dengan seorang lelaki kafir bernama Valerianus. Ia menerima tawaran pernikahan itu. Namun, di kamar ketika sedang berdua, Cecilia meyakinkan suaminya dengan sepenuh hati bahwa ia sedang dijaga oleh malaikat. Jika Valerianus menyentuh tubuh Cecilia, maka malaikat itu akan marah. Valerianus tidak percaya begitu saja. Ia ingin agar Cecilia menunjukkan malaikat itu kepadanya. Cecilia juga tidak mau kalah. Ia akan menunjukkan malaikat itu apabila Valerianus mau menjadi Kristen. Valerianus pun menjadi Kristen dan dibaptis oleh Paus Urbanus. Ketika kembali ke rumah, ia sangat terkejut karena mendapati Cecilia sedang berdoa diapit seorang malaikat yang membawa 2 mahkota bunga untuk Cecilia dan Valerianus. Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang datang ke bait Allah. Ia masuk ke sana dan mulai mengusir semua pedagang di situ. Dengan keras, ia mengulang sabda perjanjian lama yang menyatakan bahwa rumah Allah adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun. Namun, tindakannya itu justru mendatangkan kebencian dan sakit hati bagi imam-imam kepala dan ahli Taurat. Mereka berusaha untuk membinasakan dia, namun takut kepada orang banyak yang mulai terpikat pada Yesus. Apa yang dilakukan Yesus menunjukkan sikap tegasnya terhadap perilaku cemar yang dilakukan orang-orang fasik dan tamak. Mereka merusak tujuan suci dan rohani dari bait suci. Bait suci menjadi tempat kudus Allah, tempat doa dan persekutuan dengan Allah.
Yesus menginginkan kekudusan dan kesucian di dalam bait Allah, tempat Allah bersemayam. Dewasa ini pun kita sering menemukan orang-orang tamak dan fasik yang berupaya menggunakan gereja untuk keuntungan dan kepentingan pribadi. Mereka bisa saja para donatur yang menyumbang agar dirinya atau usahanya menjadi terkenal. Mereka bisa juga adalah orang-orang yang memberi kolekte dan derma, tapi dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan atau dividen dari apa yang mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Kita mesti belajar dari Santa Cecilia yang berupaya menjaga kemurnian tubuhnya bagi Kristus dengan berjuang menjaga kemurnian gereja, baik gedung, terutama umat beriman, dari sikap berdagang kepentingan di dalam gereja, entah melalui sumbangan materi atau tindakan berkedok kasih lainnya. Ya Tuhan, semoga hidupku juga menjadi tempat kehadiran-Mu yang membawa damai dan sukacita. Semoga aku semakin setia mendengarkan sabda-Mu dan pergi kepada sesamaku. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.